Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan-Nya, baik di dalam kelemahan, kekurangan, dan juga keterbatasan kita. Tetapi Tuhan tetap setia, bahkan mengangkat kita yang mengakui kelemahannya dan ketidakpantasannya, tetapi mau berusaha untuk setia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau telah mengangkat kami dari orang-orang yang tidak pantas menjadi anak-anak-Mu. Jadikanlah kami selalu menjadi garam dan terang di dalam karya, tingkah laku hidup kami sehari-hari. Sehingga di dalam perjalanan persiaran hidup kami benar-benar mampu menyadari akan segala kerapuhan kami, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik seturut kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Seringkali kita di dalam perjalanan hidup merasa tidak pantas, merasa tidak layak ketika dipanggil atau ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi pelayannya. Entah menjadi seorang romo, entah menjadi seorang suster, entah menjadi seorang bruder, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, direktur, atau orang yang memegang kepentingan di dalam pemerintahan maupun di dalam gereja. Tetapi di dalam kitab Nabi Yesaya, kita melihat bahwa Tuhan memilih dan mengangkat serta tetap setia memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang mengakui segala kekurangan dan kelemahannya serta ketidakpantasannya, tetapi mau berusaha untuk setia menjadi lebih baik dan penyambung lidah dari sabda Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun faktanya seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Merasa diri paling mampu, merasa diri paling benar padahal melakukan kesalahan. Merasa yang paling tahu tentang organisasi, tetapi justru yang melanggar organisasi. Merasa paling tahu, tetapi ternyata justru tidak tahu untuk bertindak dan memilih tindakan mana yang paling baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, terkadang keangkuhan faktanya toh akhirnya menutup karya Allah berkarya di dalam diri kita. Nabi Yesaya menunjukkan bahwa ketika dia menjadi angkuh, ketika dia menjadi begitu ketakutan dan khawatir, ia tidak mengerti akan rahmat Tuhan yang begitu istimewa. Tetapi ketika salah satu dari malaikat meneguhkan dia, ia menjadi kuat dan tabah, mengakui segala ketidakpantasannya. Justru karena dia mengakui ketidakpantasannya dan kebesaran Allah, Allah mengangkat ia, memantaskan dia, bahkan membuat dia menjadi berani dan kembali martabatnya. Sampai Nabi Yesaya berani mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Kita bisa mengatakan inilah aku, utuslah aku ketika kita mengenal diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengenal siapa diri kita, yang terjadi adalah sebaliknya. Kita menjadi pribadi yang tidak kuat. Kita menjadi pribadi yang mudah diterpa oleh ombak. Ketika ada ombak yang begitu dahsyat, ada badai, kita menjadi goyah. Tetapi ketika kita berani mengatakan inilah aku, utuslah aku, di dalam kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan dan totalitas penyerahan diri kepada Tuhan, kita menjadi kuat. Di dalam Injil hari ini, Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak akan pernah melebihi gurunya
dan seorang hamba tidak akan pernah melebihi tuannya. Apa yang mau dikatakan di tempat ini, di dalam perikop ini? Yesus mau mengingatkan kepada kita adalah anak-anak Allah. Tidak mungkin kita akan seperti Bapa atau menggantikan Bapa yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha bijaksana. Kita anak-anaknya, kita umatnya yang di dalam kelemahan, di dalam ketidakpantasan, di dalam ancaman kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi hari ini ketika kita menerima Bapa, kita diangkat. Sudah dibuktikan oleh Yesaya nabinya dan juga oleh Santo Barnabas yang kita peringati hari ini. Di dalam keterbukaannya, di dalam kejujurannya, di dalam pengakuannya akan dirinya dan pengenalan dirinya, orang diangkat martabatnya. Tetapi orang yang sombong, orang yang tidak tahu di mana salahnya, merasa diri paling benar, akhirnya ia pun tidak mampu menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dan berkat yang sudah diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Kita pun diingatkan oleh Yesus, hendaknya kita menerima segala kekurangan dan kelemahan dari sesama kita. Dengan begitu kita pun menerima Allah yang bersaksi melalui sesama kita. Tentu menerima segala kelemahan, ketidakpantasan, kekurangan diikuti oleh niat dari pribadi yang kita apresiasi, yang kita dukung. Kalau kita mengapresiasi, kita dukung, tetapi orang yang larut dalam persoalan tidak mau berusaha, buat apa kita dukung, buat apa kita bicarakan. Tetapi kita membantu orang yang mengakui kelemahannya, mau datang dan berubah dan mau berserah kepada Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Melakukan apa yang menjadi bagian dari kita dan melakukan apa yang menjadi bagian dari sesama kita. Dia, saya, dan Tuhan, ketika ada kerjasama, semuanya akan menjadi berkat dan bukti nyata akan kasih Allah. Intinya kita mau berusaha, bukan hanya mengeluh tanpa ada usaha. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah itu begitu setia kepada kita, begitu mengasihi kita. Tetapi apakah kita sudah setia kepadanya? Mengakui segala kelemahan, kekurangan kita, tetapi kita tetap berusaha melakukan apa yang menjadi bagian dari kita untuk memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas, jangan takut untuk mengakui, mengenal diri, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Amin.